Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita nggak akan bahas tentang Deadpool ya teman-teman. Wah, banyak banget itu bocoran dan leak tentang Deadpool terbaru. Nanti mungkin di video terpisah kita akan bahas masalah Deadpool ketiga ini ya teman-teman. Dan banyak banget nih bocoran yang baru keluar juga hari ini. Tapi di video kali ini kita akan ngefokus ngebahas karakter Loki lagi ya teman-teman, yang sudah menjadi God of Multiverse di ending Loki season kedua dan menjadi conclusion atau kesimpulan dari perjalanan Loki selama 12 tahun di MCU ya guys. Itu yang diucapkan oleh Tom Hiddleston. Well, banyak yang misunderstanding dan misinformation juga ya dalam penamaan si Loki ini yang sekarang sudah bertahta di multiverse. Ada yang ngomong God of Time, God of Stories, God of Multiverse, He Who Remains, Loki Who Remains. Banyak banget nih. Tapi sebenarnya karakter Loki ini seperti apa ya ofisialnya nih guys. Nah, jadi kita akan bahas itu ya. Dan apa sih koneksinya si Loki ini yang sekarang menjadi penjaga multiverse dan pemegang pohon multiverse ini dengan hubungannya dengan Time Stone atau batu Infinity Stone, batu waktu ya, yang berwarna hijau mirip dengan Loki itu sendiri dan pohon multiverse. Kita juga tahu ya bahwa time atau waktu itu adalah komponen yang paling penting dan utama nih di series-series Loki. Nah, ada nggak sih koneksinya kenapa Time Stone itu berwarna hijau dan dengan si Loki itu sendiri ya, merujuk kepada kekuatan sihir Loki yang berwarna hijau. Kita akan bahas teori-teori menarik ya guys ya. Make sure kalian sudah join grup spoiler Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy ya guys. Oke, gak usah berbacot, here we go. Oke, sebelum kita bahas tentang keterkaitan Loki ini dengan Time Stone atau batu waktu yang sama-sama berwarna hijau, teori mengenai hal tersebut, kita mau ngomongin dulu ya tentang penamaan dan sebenarnya Loki ini berubah menjadi entitas apa nih, yang dinamain apa nih si Loki ini ya. God of Time, God of Multiverse, God of Stories, He Who Remains, Loki Who Remains, atau yang lainnya nih. Berdasarkan merchandise dari mainan Funko Pop-nya official merchandise Loki season kedua, Loki ini diberikan nama God Loki. Jadi sudah Dewa Loki. Tok itu doang ya teman-teman, nggak ada embel-embel apa nih God Loki apa gitu ya, apa God of Stories, God of Time atau yang lainnya. Dan kebanyakan dari kita pun berpikirnya bahwa Loki ini ya sudah God of Loki aja, bukan God of Stories, bukan God of Time, bukan God of Multiverse atau yang lainnya. Hal itu sah-sah aja ya teman-teman kalau kalian ingin menamai Loki ini hanya God of Loki aja ya, karena kebanyakan juga referensi kepada mainan-mainan official dari Marvel ini seperti Funko Pop dan Marvel Legends, mereka juga suka salah menamain ya. Seperti Marvel Legends-nya Monica Rambeau, mainan ini dinamakan Photon, padahal Photon sendiri nggak pernah disebutkan atau dikatakan ya di film The Marvels ya. Beda kalau kayak Kamala dan Carol punya code name masing-masing, Captain Marvel dan Miss Marvel. Tapi Monica Rambeau, dia ini hanya dipanggil Captain Rambeau atau Captain Monica Rambeau, nggak pernah dipanggil Photon ya teman-teman. Tetapi di official toys atau Marvel Legends mainannya diberikan nama Photon. Nah, ini kan juga kadang misinformation gitu ya, tergantung dan bebas aja siapa yang mau menamainnya. Sama aja dengan kasusnya si Loki ini ya, kita nggak tahu dia ini sebenarnya jadi apa, karena juga nggak diperkenalkan di ending itu. Cuman di versi mainan Funko Pop-nya diberikan nama God Loki, jadi orang-orang mungkin berpikir dia ini God Loki ya, bukan God of Stories atau God Multiverse atau yang lainnya. Itu juga tidak bisa dikatakan benar ya teman-teman, karena kalau referensi mainan itu seperti yang aku katakan tadi suka salah juga. Penulis utama lead writer dari series Loki season kedua, Eric Martin, itu mengumpamakan pengorbanan sacrifice-nya si Loki ini sama dengan mitologi Yunani, yaitu si Atlas ya, dimana Atlas itu kan mengorbankan dirinya untuk memegang dunia ya, sampai dia encok-encok ya guys ya. Sama seperti Loki ya, mengorbankan free will-nya dan juga sebagai dewa Nordik untuk memegang pohon multiverse gitu ya guys. Jadi pengorbanannya itu kurang lebih sama. Berdasarkan portal berita elektronik The Direct, interview dengan Eric Martin, head writer Loki season kedua ini, berkata memang ide untuk menjadikan Loki penjaga multiverse di ending itu ialah untuk membuat si Loki ini yang tadinya menjadi dewa yang biasa-biasa aja menjadi dewa yang penting ya di ceritanya Marvel Cinematic Universe. Lowercase God menjadi capital God, di mana Loki ini diberikan tanggung jawab baru dengan power
ilmu dan pengetahuannya tentang multiverse yang tentunya bisa membantu hero-hero kita di multiversal war, di multiverse saga MCU. Bahkan penulisnya sendiri Eric Martin mengungkapkan bahwa ending dari series Loki itu memang dibuat ambigu ya guys, dan dibuat bebas interpretasi oleh para penonton mau jadi apa sih Loki ini. Yang jelas ia memegang dan menjaga pohon multiverse, sehingga penamaan dari Loki ini pun dia sesuai dengan interpretasi kita masing-masing, entah itu God Loki, God of Time, God of Multiverse, God of Stories, atau mungkin Loki Who Remains. Yang manapun namanya tetap ya si Loki ini. Banyak juga yang gak setuju ya jika Loki ini dinamakan God of Stories, karena berbeda God of Stories versi komik dan versi series Loki ini. Kalau versi komik, God of Stories-nya, kekuatan God of Stories Loki ini, ketika ia berkata atau berucap bohong, berarti itu akan terjadi kejadian langsung ya, dan mengubah alur dari komik itu sendiri, termasuk karakter-karakter di dalamnya. Kalau itu kan versi komiknya ya, tapi kan kalau versi seriesnya Loki kemarin, God of Stories-nya di sini kan lebih kayak ke ia melakukan time sleeping dan nge-rewrite atau menulis ulang nih cerita-cerita varian yang muncul di series Loki serta story-story lainnya itu ya, sesuai keinginannya melalui time sleeping itu. Bisa juga dikatakan God of Time atau Dewa Waktu, karena kan memang si Loki ini mengendalikan waktu ya, baik itu di dalam TVA maupun di luar TVA itu sendiri, yang mempengaruhi semua cerita MCU. Dan munculnya universe baru dari Sacred Timeline itu juga bisa dinamakan sebagai God of Time. God of Multiverse juga bisa ya, karena memang dia memegang multiverse, apalagi dikatakan He Who Remain atau Loki Who Remain pengganti He Who Remain, karena memang ialah yang bertahta di End of Time. Sehingga penamaan-penamaan ini boleh-boleh banget ya teman-teman diinterpretasikan sendiri-sendiri. Oke, jadi itu ya, penamaannya boleh bebas banget. Tapi kalau dari aku sendiri menamakan Loki ini ialah God of Stories ya teman-teman. Dan memiliki banyak nama banget ya, karena dia bisa mengendalikan semuanya. God of Time, God of Multiverse, Loki Who Remains. Berikutnya kita akan ngebahas nih hubungan antara Time Stone dengan si Loki itu sendiri. Kenapa mereka memiliki kesamaan ya? Time Stone yang berwarna hijau dan Loki itu sendiri yang energi powernya juga berwarna hijau. Sebenarnya ini adalah cocokologi dan teori liar aja ya teman-teman, jadi untuk seru-seruan aja. Di versi komik sendiri, Time Stone atau Infinity Stone itu tidak pernah dikatakan Infinity Stone ya. Mereka lebih dikenal dengan Infinity Gems atau permata Infinity, sehingga penggunaan kalimat Stone untuk Infinity Stone itu hanya diucapkan di versi MCU atau versi filmnya aja ya. Kalau versi komiknya Infinity Gems, yang dimana setiap Infinity Gems ini memiliki warna tersendiri yang berbeda dengan versi MCU. Dimana kalau Infinity Gems, Time Gem, versi komik itu berwarna keorenan. Tapi kalau versi filmnya, Time Stone itu dia berwarna hijau ya guys. Time Stone versi komik itu berwarna oranye, sedangkan Time Stone versi MCU itu berwarna hijau. Nah, apakah ini ya merupakan koneksi dan easter egg yang dibuat oleh Marvel untuk memberitahukan kepada kita hijau ini ialah menandakan bahwa nanti di ending dari Marvel Cinematic Universe itu sendiri, multiverse itu dipegang dan dikendalikan oleh si Loki. Yang notabene-nya memang hijau ya guys. Sehingga ini tuh kayak seru banget ya untuk dibahas ya. Ketika Loki ternyata dia mengendalikan waktu karena dialah multiversal terbentuk, dan itu kayak mempengaruhi ya masa lalu, masa depan, dan masa sekarang, sehingga warna dari batu Infinity Stone itu sendiri berwarna hijau, ngikutin si Loki yang bisa mengendalikan waktu, time sleeping, dan God of Time juga. Oke, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju nih dengan cocokologi antara Infinity Stone berwarna hijau dengan si Loki itu sendiri memang nge-refer atau merujuk kepada Loki God of Stories? Kalau aku sih bener ya kalau misalnya mau dicocokologi, karena kan gini, apa yang terjadi di season kedua itu kan mempengaruhi ya teman-teman semua cerita yang terjadi, termasuk multiverse, termasuk cerita multiverse saga, Infinity Saga, bahkan The Mutant Saga nanti. Jadi semuanya masih terkoneksi gitu loh. Karena apa yang dilakukan Loki ini kayak mempengaruhi hal-hal yang mungkin belum terjadi. Entah itu waktunya terjadi di masa lalu, waktunya sedang berlangsung di masa sekarang, atau waktunya pun berlangsung tapi itu masih di masa depan. Karena waktu ini terus berjalan ya. Di masa depan itu waktu juga berjalan, di masa lalu juga waktu berjalan, dan masa sekarang juga waktu berjalan. 3 era waktu ini berjalan bersamaan. Makanya ketika Loki mengambil sebuah keputusan, maka itu kayak mempengaruhi masa depan
dan masa lalu juga secara bersamaan. Setiap detik dan setiap langkah yang Loki tempuh ya di series Loki season kedua kemarin itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Oke guys, jadi itu ya sedikit pembahasan kita sore hari ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan menambah informasi kalian. Kalau ada pertanyaan, boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.